Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, "Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Yesus, kuatkan hati dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih Rasul Paulus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas gereja atau umatnya yang sudah memakai Dia untuk menyampaikan berita Injil kepada jemaat atau umat Kristen Tesalonika, sehingga mereka mau menyambut dan beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dengan demikian mereka telah menerima jaminan keselamatan dan kemuliaan Kristus. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah untuk terus mendukung mereka umat yang beriman percaya kepada Kristus di Tesalonika ini di dalam doa agar berdiri teguh serta berpegang pada ajaran yang benar supaya boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mengajak semua orang agar mau memberlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita umat manusia dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Itulah yang menghibur dan menguatkan hati iman percaya kita hingga kita dimampukan untuk melakukan tugas pekerjaan dan perkataan yang baik serta memberikan semangat dalam tugas tanggung jawab pelayanan di dalam pemberitaan Injil atau kabar sukacita itu. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita umatnya untuk selalu bersyukur, berterima kasih pada Tuhan yang telah memilih kita dari semula untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus Kristus telah membukakan kesempatan kepada kita, umat milik Tuhan ini, untuk senantiasa mau membaca Alkitab, mempelajari Injil, sehingga kita bisa mendengar berita Injil lalu menjadi beriman percaya kepada Kristus saja. Semua itu bukan karena usaha kita, tetapi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus saja kepada kita. Oleh sebab itu, maka marilah sekarang ini kita harus mau mempersembahkan hidup sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan jaminan keselamatan kekal bagi kita umatnya ini. Kita berharap kepada Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kita
untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka menjadi kenal dan mau beriman percaya kepadanya. Oleh karena itu, ingat akan apa yang wajib untuk kita persembahkan bagi Tuhan Yesus seperti yang diungkapkan di dalam Roma 12 ayat 1 ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mau mengingatkan kami, supaya kami dapat menikmati hidup oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kami melalui Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami yang telah Tuhan anugerahkan juga dalam berwujud penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kami. Kiranya itulah yang sungguh-sungguh harus menghiburkan kami dan menguatkan hati kami dalam pekerjaan dan perkataan yang baik yang berasal dari kebenaran firman-Mu itu sendiri yang mendasarinya, maupun yang menggerakkan hati kami untuk senantiasa berbuat sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Bapa. Ketika saat ini kami sedang bergumul dengan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan kesehatan maupun sakit penyakit yang masih ada pada diri kami, baik penyakit berat maupun ringan, kami tahu tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan itu semua selain hanya kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dengan mujizat-Mu yang memang masih terjadi dalam hidup kami, harus kami akui bahwa Dikaulah Tuhan dan Allah kami yang maha kuasa, yang otoritas-Mu tidak akan pernah tertandingi oleh sakit penyakit apapun. Itulah sebabnya sekarang kami percaya dan terus percaya bahwa tangan-tangan dokter, petugas medis maupun perawatan yang digunakan dalam bentuk diagnosa maupun obat-obat yang digunakan, semuanya itu adalah sarana, bukan yang memang menyembuhkan diri kami, kecuali itu hanya dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai petugas medis maupun dokter di atas segala dokter-dokter dan petugas medis. Kami percaya Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan kami dengan sarana yang memang kami andalkan sepenuhnya tetap merupakan sarana, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkehendak supaya kami tetap hidup sehat dan berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.